Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para penonton, pemirsa yang saya hormati, saya muliakan. Ini sekedar opini pribadi terkait dengan Kapolri yang berasal dari non-muslim ya. Jadi dalam hal ini ya, apa yang saya sampaikan mungkin bisa menjadi pertimbangan, bukan nasihat, bukan pula pengajian atau apa, tapi menjadi pertimbangan untuk kita semua terkait dengan bagaimana menyikapi daripada keadaan yang lagi diwacanakan oleh pemerintah hari ini, yaitu mencalonkan Kapolri dari non-muslim. Yang kita ketahui bahwa posisi Kapolri itu adalah posisi yang sangat vital dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Otomatis karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim, otomatis nanti dia akan berhadapan dengan banyak, istilahnya dengan banyak orang Islam, yang mana orang Islam itu sendiri memiliki hukum agamanya sendiri. Jadi agar lebih apa istilahnya ya, agar hukum di negara kita ini mampu disandingkan dengan hukum agama, itu maka kita butuh orang yang berkompeten, ya istilahnya yang memiliki kompetensi yang baik terhadap kedua hukum tersebut. Dia bisa saja sangat paham tentang hukum negara ini, tapi belum tentu dia bisa memahami hukum-hukum yang ada dalam Islam dan bisa menyandingkannya. Ini bukan masalah rasisme ya, bukan, akan tetapi kita ingin negara kita ini dalam penegakan hukumnya efektif, istilahnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena tadi itu, karena kurangnya apa istilahnya ya, kurangnya pengetahuan tentang ya, karena ya sebenarnya seperti ini ya, kita tahu bahwa budaya orang Indonesia ini adalah ketimur-timuran ya. Jadi fanatisme terhadap agama kita tidak bisa tolak di sini itu ya, otomatis apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita rakyat Indonesia kadang-kadang lebih patuh kepada tokoh agama daripada penegak hukum. Kadang-kadang seperti itu, banyak ya, daripada orang-orang kita di Indonesia seperti itu. Kadang-kadang lebih patuh pada peraturan tokoh agamanya daripada ya perangkat desa atau perangkat pemerintahnya gitu, seperti itu. Nah, hal ini menjadi sebenarnya potensi kepada penegak hukum apabila mampu ia sandingkan atau kolaborasi lah istilahnya dengan tokoh-tokoh agama, dengan pimpinan-pimpinan agama di dalam menegakkan hukum, dan itu lebih efektif ya. Contohnya lah di dalam sekarang ini menggunakan masker. Di dalam peraturan atau protokol COVID kita semua diperintahkan untuk menggunakan masker. Tapi kadang ada masyarakat kita yang ya istilahnya ya biar cuek saja istilahnya. Ya kadang dia mungkin merasa tidak percaya atau apa dengan corona ini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang setelah diperingati oleh tokoh agamanya, itu dengan sendirinya ya, meskipun kepercayaan terhadap corona ini juga masih sama saja, tapi dengan sendirinya karena kesadaran ya, karena tokoh agama itu atau ya pimpinan agama atau tokoh agama lah bahasa kita ya, para dai dan sebagainya, mereka bukan menyentuh nalar tapi menyentuh hati. Yang itu saya kira tidak bisa dijelaskan, dan inilah yang harus dimiliki oleh seorang Kapolri, bukan istilahnya bukan hanya bisa menyentuh nalar
daripada masyarakat kita di Indonesia, tapi menyentuh hatinya. Bagaimana caranya? Ya harus orang kompeten, istilahnya dia memiliki kompetensi terhadap menggabungkan antara dua hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku di masyarakat secara formal ya otomatis ya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, terus ya di hukum negara kita hukum formal. Tapi secara informal ini juga harus kita pertimbangkan ya, bagaimana adatnya, bagaimana hukum agamanya dan sebagainya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Ketika pemerintah mengangkat atau mencalonkan seorang Kapolri dari seorang non-muslim, maka pertama apa alasannya? Apakah masalah keberagaman? Apakah masalah toleransi? Apakah masalah Bhinneka Tunggal Ika? Apakah selama ini kurang beragam kita? Apakah dengan menjadikan seorang Kapolri dari non-muslim dikategorikan keberagaman? Itu definisi dari mana itu? Nah, maka menurut hemat kami bahwa ya ayolah, istilahnya ada yang lebih penting yang harus kita dahulukan. Apa itu? Yaitu kepentingan masyarakat, keinginan masyarakat, ya, keinginan rakyat yang telah memilih kita. Saya kira semua orang Islam di Indonesia ini, mungkin ya orang-orang Islam yang mungkin kita bisa katakan orang Islam yang peduli dengan agamanya, maka mereka akan bersepakat ya untuk melihat Kapolrinya itu adalah dari Islam ya. Mereka akan bersepakat seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang non-muslim? Apakah mereka tidak layak? Layak, silahkan. Tapi kondisi kita, sekali lagi, tidak ada masalah seorang Kristen menjadi Kapolri atau menjadi polisi, kepala polisi atau presiden di satu negara yang mayoritas Kristen. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah seorang Buddha contohnya, dia menjadi polisi atau kepala kepolisian di negara yang mayoritas Buddha. Tidak ada masalah. Tapi akan ada masalah nanti ketika ketika di negara yang mayoritas Kristen ya, di situ nanti contohnya Kapolrinya atau polisinya lah, bahasa istilahnya kita ambil istilah saja, polisinya adalah Buddha contohnya ya, bermasalah ya, ini akan menjadi masalah. Apalagi kita ini bukan negara sekuler ya, kita bukan negara yang memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi menurut kita agama dan negara itu adalah satu ya. Agama dan negara itu adalah ya, dua kalimat, dua kata yang dihembuskan dalam satu nafas, istilahnya memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitulah ya, dulu Rasulullah SAW juga sebagai pimpinan negara, begitu juga sebagai pimpinan agama. Nah, jadi ini adalah apa istilahnya, opini pribadi yang mungkin kita semua, yuk mungkin ada yang ingin berdiskusi, istilahnya ya, kita berdiskusi terkait dengan ini ya, bahwa urgensi atau apa istilahnya ya, apa kira-kira kepentingannya sehingga non muslim harus sebagai Kapolri, yang dimana kita di mayoritas berpenduduk beragama Islam ya. Yang ini menjadi penting karena
kehidupan sehari-hari masyarakat itu adalah menyatu dengan agamanya. Tapi ketika melihat ya Polri Kapolrinya memiliki kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan hukum Islam itu sendiri karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya tentang hukum Islam, maka ini akan menjadi konflik horizontal yang ada di negara kita mungkin saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.